kepemimpinan tentu harus juga bekerja berbasis kepada program yang disampaikan kepada publik, dan kami persilahkan publik untuk memberikan masukan terhadap visi misi yang telah disampaikan. Saya berharap mereka punya ketabahan. Karena memang tidak akan gampang meraih popularitas dan elektabilitas melalui cara ini. Tapi kalau tabah dan konsisten melalui jalur ini, nanti masyarakat juga akan bisa membedakan, oh ya, kita tahu mana yang orang kampanye sebagai calon pemimpin, mana yang kampanye sebagai calon penghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam episode ke-53 Mikrofon Hasan Nasbi. Dan kali ini saya ingin membahas sebuah ada berita. Hari Minggu kemarin ada berita, hari Senin kemarin ada berita, dan kebetulan juga saya melihatnya sendiri juga di tempat. Nah, jadi saya mau membahas soal politik program versus politik lenggak-lenggok. Nah, jadi ceritanya begini. 2 hari yang lalu saya diundang ke Surabaya menghadiri launching visi misi dan program kerja dari Koalisi Indonesia Bersatu. Kegiatannya diselenggarakan di Hotel Shangri-La Surabaya, dan hadir ketua umum ketiga partai, ketua umum Golkar, ketua umum PAN, dan ketua umum P3. Saya menjadi salah satu orang yang diundang hadir pada saat itu. Ada juga, saya lihat ada belasan akademisi yang juga diundang untuk menyaksikan dan menilai visi misi dan program kerja dari Koalisi Indonesia Bersatu. Ini menarik ya, karena mungkin ini pionir lah, pertama kali terjadi di Indonesia. Jadi biasanya kan koalisi di Indonesia itu memang last minute, deadline lah. Kalau besok mau pendaftaran di KPU, hari ini baru ada koalisi. Atau misalnya 2 hari lagi mau ada pendaftaran di KPU, maka hari ini baru ada koalisi. Jadi biasanya koalisi itu hanya diikat dengan selembar kertas perjanjian saja. Ya, ada kertas MOU yang entah isinya apa, 1 halaman, kemudian ada tanda tangan dari ketua-ketua partai yang bersepakat untuk berkoalisi. Jadi mereka sebenarnya ketika berkoalisi dan ketika mendaftarkan capres, cawapres yang mereka usung, tidak punya waktu yang cukup untuk menyamakan visi, menyamakan misi, apalagi menyamakan program kerja yang begitu banyak untuk bangsa. Biasanya mereka menyerah saja kepada visi misi yang disiapkan oleh capres masing-masing. Jadi partai ini mengusung, tidak sempat membahas itu, visi misi dan program kerja capres, tapi sudah mau setuju saja. Dan mereka juga nggak terlibat dalam penyusunan itu biasanya. Dan uniknya, sekarang jauh-jauh hari, Koalisi Indonesia Bersatu, belum ada capres yang diumumkan. Tapi mereka sebagai partai itu sudah mulai menyusun visi misi dan program kerja bersama. Ini yang menurut saya bagus. Memang yang di launching hari Minggu kemarin itu sepertinya hanya summary, kesimpulan supaya bisa dimengerti oleh publik dan hadirin yang ada waktu itu. Tapi saya melihat dokumennya itu lebih dari dokumen program kerja mereka yang mereka sepakati itu lebih dari 300 halaman. Jadi ini kerjasama yang sudah sangat dalam menurut saya, pembicaraan-pembicaraan yang sudah sangat dalam dan jauh. Dan karena mereka sudah bersepakat untuk melaksanakan program kerja, maka kemudian mereka launching, mereka cicil untuk menyampaikannya di publik. Surabaya adalah kota pertama tempat mereka menyampaikan visi misi, dan katanya akan berkeliling ke berbagai kota di Indonesia supaya diuji oleh publik. Waktu itu ada 3 ketua umum masing-masing secara bergantian menyampaikan gagasan. Nah, ini kan politik program ya. Politik gagasan dan politik program untuk Indonesia ke depan. 3 ketua umum masing-masing menyampaikan visi misi dan gagasan yang sudah mereka sepakati. Pak Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah kemarin bicara soal ketahanan energi dan ketahanan pangan. Pak Suharto Manoarfa bicara soal bonus demografi, dan Pak Erlangga Hartarto bicara soal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara
keseluruhan. Memang saya melihat dua orang ketua umum partai KIB ini kelihatan sangat teknokrat ya, sangat menguasai masalah. Pak Suharso menurut saya sebagai Menteri Bappenas dia sangat menguasai soal bonus demografi dan rencana pembangunan, dan detail sekali dari cara orang bicara itu kita bisa paham ya bahwa orang ini mengerti masalah atau tidak. Pak Erlangga juga menurut saya sangat menguasai soal perekonomian, sangat detail dan sangat paham dari cara bicaranya dan apa yang disampaikan saya rasa sangat paham. Memang Pak Zulkifli Hasan masih menyesuaikan diri. Ini kan baru jadi Menteri Perdagangan. Tapi secara keseluruhan tiga menteri ini menurut saya memang sangat memenuhi kebutuhan untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Kan tantangan Indonesia ke depan itu sebagian besar pasti persoalan ekonomi. Makanya di dalam visi misi kemarin saya lihat juga 80% itu memang persoalan ekonomi yang ingin mereka bangun dan ingin mereka majukan. Penekanannya terlihat dalam soal ekonomi. Kebetulan juga menterinya Menteri Kepala Bappenas, ya, Menteri Perdagangan yang jadi ketua umum ini, kemudian Menteri Koordinator Perekonomian. Jadi memang mereka sangat detail dan sangat bagus bicara soal pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Nah, ada juga belasan akademisi yang hadir pada saat itu. Saya melihat dan mereka diberikan kesempatan untuk menanggapi launching visi misi itu. Saya melihat tanggapannya justru sangat positif ya. Padahal ini kan akademisi-akademisi ini biasanya sangat kritis. Tapi mungkin memang ini tahap awal ya. Sebagai sebuah launching mereka apresiasi, nanti soal visi misinya nanti mereka akan kuliti satu persatu. Saya lihat ada Dr. Airlangga pribadi memberikan apresiasi yang sangat bagus. Kemudian Profesor Kacung Marijan juga memberikan apresiasi yang luar biasa bagus, sekaligus memberikan tantangan. Ada juga profesor dari Universitas Trunojoyo Madura yang juga memberikan tanggapan yang sangat bagus. Nah, bagi saya pribadi ketika melihat acara launching itu, memang ini terus terang ya, ini fair, ini sebuah eksperimen yang berani. KIB, Koalisi Indonesia Bersatu itu mencoba meluncurkan politik gaya baru, yaitu politik program kerja. Jadi politik program kerja ini dimaksudkan agar orang-orang hanya nanti bertengkar soal gagasan dan program kerja calon presiden atau calon pemimpin. Tidak lagi bertengkar soal-soal yang remeh-temeh seperti soal identitas, kamu suku apa, kamu agamanya apa, kamu lahir di mana, kamu sekolahnya apa, yang perdebatan-perdebatan yang mungkin tidak ada pengaruh dan efeknya terhadap kepemimpinan nasional yang sebenarnya. Nah, tapi tetap saja harus diakui bahwa ini sebuah eksperimen yang terlalu berani. Kenapa disebut terlalu berani? Karena memang ini melawan arus besar. Arus besar yang ada di masyarakat hari ini kan politiknya bukan politik program, tapi politik pencitraan atau politik lenggak-lenggok, atau bisa juga disebut dengan politik catwalk. Bayangkan begitu banyak orang-orang yang disebut-sebut sebagai calon pemimpin, itu lebih banyak menghadirkan sosialisasi dan kampanye recehan gitu ya. Saya sudah sering bilang ada yang untuk mendapatkan simpati melenggak-lenggok di Citayam Fashion Week, ada kan? Ada juga yang joget-joget receh di TikTok gitu, ada juga kan? Ada juga yang sibuk berpuisi atau merangkai kata-kata gombal atau kata-kata galau gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa, itu sebagai gimmick nggak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi sebagian besar dari konten kampanye, menjadi sebagian besar dari kegiatan untuk menggerek popularitas dan elektabilitas, kan sungguh sangat disayangkan. Tapi emang itu kenyataannya hari ini begitu. Yang populer itu kan bukan calon pemimpin yang mau memberitahu masyarakat kami akan mengerjakan ini. Kami punya gagasan ini untuk Indonesia misalnya 5 atau 10 tahun yang akan datang. Yang populer itu kan yang tiba-tiba lari maraton sambil menyapa warga atau main sepeda, kemudian mampir di warung, makan soto, makan nasi uduk atau apapun di warung yang sederhana. Kan selera publik memang itu, arus besar selera publik memang seperti itu. Nah, launching seperti ini menurut saya itu kan berlawanan dengan selera publik. Belum tentu populer loh. Siapa yang mau dengarkan program kerja? Siapa yang mau mendengarkan Indonesia ini mau dijadikan seperti apa
5-10 tahun yang akan datang. Siapa yang mau memperdebatkan soal visi, misi, dan langkah-langkah kerja nyata yang ingin dilakukan oleh seorang calon pemimpin? Kan hampir nggak ada. Tapi kalau ada orang yang berani melakukan terobosan ini di tengah-tengah desakan untuk tampil populer dan receh, gitu, ini ya harus dihargai. Karena berani tidak populer tapi untuk menjalani sebuah proses politik yang benar. Nah, jadi kampanye program ini memang belum populer dan belum biasa di Indonesia. Paling tidak sampai hari ini. Tapi kalau ada orang yang mau melakukannya, menurut saya ada keberanian untuk mengubah selera masyarakat. Nah, kalau ini dilakukan, memang pertengkaran nanti, kalau ini dilakukan dan diikuti juga oleh koalisi-koalisi lain. Nah, kalau ini sudah dilakukan, kemudian diikuti juga oleh koalisi-koalisi lain, memang nanti perdebatan kita akan lebih intelek. Kita akan berdebat, kita nggak setuju dengan strategi ekonomi kayak begini. Kita akan berdebat bahwa kita setuju atau tidak setuju dengan model penciptaan lapangan kerja seperti ini. Kita akan berdebat tentang model pertumbuhan ekonomi misalnya. Kita akan berdebat soal kenapa kita harus ekspor atau impor. Ya, kita akan berdebat soal misalnya produktivitas tenaga kerja. Kita akan berdebat soal macam-macam yang memang itu untuk kemajuan bangsa. Berbeda strategi tapi tujuannya sama-sama untuk kemajuan bangsa. Kita tidak lagi akan berdebat soal misalnya ini pro tahlil dan ini anti tahlil, jadi kita pilih yang salah satunya. Ini pro ziarah kubur atau tidak, kita memilih salah satunya. Ini perempuan atau laki-laki, kita memilih salah satunya. Atau ini pribumi, ini bukan pribumi, lalu kita memilih salah satunya. Atau ini muslim, ini non muslim, lalu kita memilih salah satunya. Ini Islam yang benar dan ini Islam yang kurang benar. Lalu kita memilih salah satunya. Kita nggak akan lagi ke sana. Walaupun ada yang akan mencoba, tapi nanti akan dibilang, wah ini kampanye receh lagi. Wah ini bukan kampanye yang programatik. Nah ini bukan kampanye yang benar. Tapi itu mungkin perlu waktu. Perlu waktu untuk menyadarkan publik bahwa kita butuh lari ke arah perdebatan atau pertengkaran yang lebih programatik. Nah ke depan saya sih berharap ya KIB yang sudah memulai launching dan melempar wacana untuk dipertengkarkan soal visi, misi, dan program kerja mereka, saya berharap mereka punya ketabahan. Karena memang tidak akan gampang meraih popularitas dan elektabilitas melalui cara ini. Cara ini bukan cara yang hari ini populer gitu, cara yang hari ini lazim untuk mendapatkan elektabilitas dan popularitas. Tapi kalau tabah dan konsisten melalui jalur ini, nanti masyarakat juga akan bisa membedakan, oh ya, kita tahu mana yang orang kampanye sebagai calon pemimpin, mana yang kampanye sebagai calon penghibur. Iya kan? Mana yang kampanye untuk memajukan Indonesia, mana yang kampanye hanya untuk menyenangkan hati kita aja, hanya untuk memenuhi dahaga kita bahwa kita haus hiburan gitu. Jadi pemimpinnya nanti juga akan belajar bahwa kalau mau jadi pemimpin, kita nggak mikir popularitas elektabilitas lewat cara recehan dulu. Kita nggak mau lagi tampil-tampil remeh-temeh kemudian mendapatkan simpati publik, tapi kita mau kasih tahu kita akan melakukan ini untuk memajukan bangsa. Publik juga nanti akan belajar. Hari ini mungkin mereka masih berputar-putar dalam soal memenuhi selera aja. Kita butuh pemimpin yang merakyat, kita butuh pemimpin yang tegas, kita butuh pemimpin yang rajin datang ke pasar, yang menyapa masyarakat setiap saat. Tapi nanti lama-kelamaan kalau kampanye ini dengan tabah dilaksanakan, maka masyarakat saya yakin akan bergeser dari memenuhi selera, ya kan, selera ini terhadap hiburan, menjadi kebutuhan untuk mencari calon pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Kalau problem kita problem ekonomi, kalau menurut masyarakat problem ekonomi, maka dia akan cari orang yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Kalau problemnya adalah problem persatuan, kalau menurut masyarakat, maka mereka akan mencari orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan persatuan. Kalau problemnya misalnya problem utama adalah problem pendidikan, maka mereka akan mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan pendidikan. Dan harapan saya terakhir, nanti kalau bisa KIB upload ya 300 halaman yang tebal itu di website mungkin atau di mana saja yang bisa diakses secara terbuka oleh publik. Jadi sangat mudah nanti untuk membedahnya. Dan kemudian juga masyarakat juga bisa nanti mendapatkan bukti, wah benar,
bahwa koalisi ini betul-betul sudah memikirkan langkah-langkah secara detail untuk memajukan Indonesia melalui 300 halaman itu. Mungkin nggak akan semua masyarakat baca, tapi saya yakin akan ada orang yang baca, lalu kemudian menyarikannya, menyimpulkannya, membikinkan ilustrasi sederhana untuk menjelaskannya kepada masyarakat yang lebih luas. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi kita tunggu keberanian KIB untuk mengupload 300 halaman detail program kerja mereka itu kepada publik, sehingga publik bisa menilai ini program kerja yang benar atau hanya sekedar bikin-bikinan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.